dia negaranya. Kita nggak boleh ngomong. Ya udah, kalau gitu nggak usah beli produknya. Kita diem gitu. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, terus kita di TikTok ini pelotot-pelototan gini doang gitu. Terus aku mesti takut sama mereka gitu. Apa urusannya gue takut sama mereka? Hah? Iya. Ada undang-undang, ini negara hukum. Aku ngomong dikit aja langsung, Bunda hati-hati, dia punya uang, Bunda hati-hati, hati-hati. Ya udah, gue diem nih. Aduh. Kita saling lirik-lirikan gini. Nggak ada orang happy dagangannya udah nggak laku. Apalagi tadi ternyata kan sesudah saya lihat rekanannya, ternyata kan ini nah ini kan ada dalam BPOM itu mengeluarkan izin notifikasi ya, masa berlaku notifikasi itu ada di sini. Saya lihat masa berlaku notifikasinya 3 tahun. Ini kan ada ya, kalau aku sih tunjukin by data. Tiga tahun apa enggak? Gitu. Seharusnya Polda mengumumkan produk yang kemarin itu yang menghebohkan, yang katanya di jelek-jelekan itu. Ini kan ada nih batas cemaran yang tidak boleh. Ya, di surat edarannya BPOM. Apakah sesuai dengan ini atau tidak? Kalau lewat dari ini, ya berarti Nikita Mirzani nggak salah. Gitu. Buka suara apa, Heri Swairi? Buka suara apa? Iya, males gue ngomong di sini ngasih tahu dan udah hati-hati, ya Allah, gue kayak anak kecil aja. Damon Darmono, tahu dari mana Bun kalau NM nggak salah? Ada kesepakatan kan, Damon? Ada kesepakatan nggak, saya tanya? Itu dakwaan jaksa, ada kesepakatan. Di dalam dakwaan jasa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, apakah bisa disebut pemerasan atau tidak? Saya screenshot. Damon Darmono, tahu dari mana tidak salah? Pada saat dakwaan dibacakan, ada disebut ada kesepakatan. Ya. Dan buktinya ada dalam bentuk rekaman. Saya sendiri nggak ngerti dia kerjanya apa. Tanya aja sama dia. Tanya aja sama dia, mungkin saya nggak tahu, nggak kenal sama dia.
Thank you Yanti bucketnya. Iya Win, aku ditanyain gue gak kenal sama dia kerjaannya apaan. Iya saya screenshot kalau tadi Damon Darmono bilang tahu dari mana nih kita tidak salah, ya dari dakwaannya. Dakwaannya kan dikatakan ada kesepakatan, sedangkan tuduhannya adalah pemerasan, kan nggak nyambung, nggak sinkron. Hah? Yang namanya syarat untuk pemerasan apa coba Damon Darmono saya tanya? Syarat untuk bisa dikatakan pemerasan coba jelasin di sini. Ayo, biar semuanya pada denger nih. Mungkin saya nggak tahu, kamu lebih tahu. LC pensiun. Ayo coba Damon Darmono tadi tahu dari mana nih kita tidak bersalah. Sekarang tadi saya udah katakan bahwa dalam dakwaan itu udah jelas dikatakan bahwa ada kesepakatan, ada yang namanya percakapan. Nah, saya sekarang tanya, syarat untuk bisa dikatakan pemerasan apa coba? Mungkin saya pemahamannya dangkal, kamu lebih luas. Sekarang kamu jelasin. Kita semua dengerin di sini. Ayo, kamu ketik deh. Siana, kalau katanya orang, tadi Bunda nanya buktinya ada nggak, kirim ke Bunda, nggak ada yang ngirim, nggak ada yang DM Bunda, kan gitu. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa eksepsinya ditolak sebelum putusan, saya jamin saya akan lakukan protes keras. Dan saya akan menyurati Komisi Yudisial. Karena apa? Itu termasuk undang-undang kerahasiaan publik. Kok undang-undang kerahasiaan publik udah beredar? Mengingat Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah terkena kasus dan belum lama ditangkap, kasus suap. Itu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa belum ada saat peradilan belum dimulai, eksepsi belum dibacakan oleh hakim, tahu-tahu ada yang mengatakan eksepsinya ditolak, patut dipertanyakan. Itu siapa yang membocorkan itu? Iya termasuk kamu ya RR. Saya screenshot kamu sekarang. Wah siapa pun yang komentar buzzer yang seperti itu, saya screenshot. Kalau mau diskusi hukum di sini silakan, mau debat hukum silakan. Bukan membungkam saya. Saya punya hak berbicara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oleh konstitusi, saya dilindungi hak saya untuk berbicara, mengemukakan pendapat. Anda tidak bisa membungkam saya. Kalau Anda membungkam saya, artinya Anda melanggar konstitusi dan saya berhak untuk melaporkan dan menggugat Anda. Gitu. Jadi kalau mau diskusi di sini silahkan. Mau bertanya mengenai hukum silakan, tapi kalau datang ke sini tujuannya untuk cari ribut, saya layanin, tapi saya akan ribut secara hukum, bukan ribut omon-omon di medsos, tidak. Setiap ucapan saya screenshot dan saya jadikan barang bukti, paham? Ya. Dan ingat, saya nggak punya tato, saya nggak perlu bertato-tato. Bukan berarti yang punya tato nyalinya lebih besar dari saya. Anda salah.
Paham ya? Jadi kalau mau diskusi hukum, mau nanya hukum, silahkan. Tapi kalau di sini datang mau cari gara-gara, cari perkara, cari masalah, ya, saya jamin, saya screenshot, saya jadikan bukti. Di sini nggak ada yang ribut tuh, dari tadi semuanya cuma bertanya-tanya. Kalau orang nggak paham nanya, kalau nggak nanya itu namanya sesat di kamar, itu, ya. Kalau nggak ngerti nanya aja. Asal lo jangan nanya rumah gue di mana, ya kan, isi saldo gue berapa, tuh nggak boleh. Kecuali lo mak gue. Sama jangan nanya utang gue nomor berapa, ya kan, sempak gue nomor berapa, jangan lo tanyain. Tapi kalau lo mau nanya masalah hukum di sini, silahkan. Ada aja sok-sok jadi hater, sok-sok jadi buzzer. Gunakan hidupmu untuk kebaikan, sayang. Kenapa sih hidupmu kamu gunakan untuk membenci orang yang tidak kenal kamu? Dan bahkan sebenarnya kamu itu menungguk rejeki dari nama Nikita Mirzani. Karena apapun alasannya dengan kamu membahas Nikita Mirzani, ngatain Nikita Mirzani aja, lu dapat duit kan? Dari TikTok, dari YouTube, dari segala macam, you dapat duit. Jadi jangan. Iya, jangan. Soalnya ukurannya nenek-nenek udah lari. Tuh. Jangan sok tahu lah. Kamu membenci orang yang memberikan rezeki buat kamu. Karena apapun alasannya, benci sama Nikita Mirzani aja kamu dapat rezekinya Nikita Mirzani loh. Iya. Kalian sadar deh bahwa kalian mendapat rezeki dari Nikita Mirzani. Jadi jaga bicara, jaga jari. Jangan asal ngetik ya. Jangan asal ngehujat gitu. Ya. Malu. Karena apa? Karena kamu dapat rezeki dari Nikita Mirzani. Tanpa membahas Nikita Mirzani, kamu nggak ada akun kamu yang mampir ke kamu. Nggak ada lah. Ayo ngaku aja. Jangan udah dapat rezeki dari Nikita Mirzani ngata-ngatain Nikita Mirzani. Bu Yaho malu. Lagian di dalam agama kamu tuh emang boleh ya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Lucu. Nggak lucu maksud gue. Iya, ngapain kesini coba? Udah jelas-jelas di sini pendukungnya Nikita Mirzani. Ya nggak usah kesini, udah nggak apa-apa, udah cukup deh. Mau cuma 100 kayak yang penting ngedukung Nikita Mirzani. Kalau nggak dukung udah jangan kesini. Aduh, kalau mau nanya-nanya dapetin ilmu hukum monggo kesini. Tapi kalau di sini cuma mau bicara kebencianmu terhadap Nikita Mirzani, jangan di sini ya. Karena Nikita Mirzani kasih rezeki buat kamu. Tampak ngejual nama Nikita Mirzani, emang akunmu laku enggak? Apalagi lo kan, kalau mohon maaf ya, kan akunmu sendiri nggak kau bikin foto profilmu, mungkin karena ininya begini, ini bukono kan gitu ya, mohon maaf nih gitu. Jadi diskusi yang bagus-bagus aja di sini, faham ya? Apapun alasannya Nikita Mirzani kasih rezeki banyak buat orang. Banyak orang dapat rezeki dari Nikita Mirzani. Nama dia yang kontroversial, apapun alasannya, itu mendatangkan rezeki buat banyak orang. Ngerti? Iya, salah kamar dia Megawati.
sok-sok benci sama Nikita Mirzani, kenal juga kagak. Gak usah ngapain gitu-gitu. Ada aja deh kadang-kadang. Mungkin dibilang kali, berani nggak kamu komentar di sana, kira-kira kayak gitulah ya kan. Megawati ketua umum aku tuh. Iya, orang jelas ya ada ibu yang bertanggung jawab seperti Nikita Mirzani pada anak-anaknya. Jangan begitu. Yang ada lu nambah dosa. Apain hidup lu diisi sama dosa? Nggak sayang hidupmu diisi dengan dosa. Membenci orang yang tidak mengenal kamu dan bahkan memberikan rezeki buat kamu. Ada yang nanya, Pak, taunya tidak bersalah dari mana? Ya tahu lah dari dakwaannya kan nggak nyambung dengan pasal yang dituduhkan. Mana ada pemerasan, tapi ada kesepakatannya, sepakat diperas. Ya namanya bukan pemerasan dong, yang nggak aja. Kadang-kadang. Alam. Terus kemudian juga kan harusnya diumumkan berdasarkan pemeriksaan kami bahwa produk yang dituduhkan mengandung bahan berbahaya ternyata tidak, karena karena kosmetik tersebut sudah dilakukan uji di laboratorium A, B, C, D, Z. Harusnya kan Kapolda mengumumkan kayak gitu ya. Ayo Kapolda, ayo Polda, umumin deh ya. Terus dibilang ada kerugian, ruginya di mana? Uangnya udah diambil. Rugi di mana? Kalau perkara produknya udah Poldanya buktikan. Apakah ketika kalian menyatakan P21 itu sudah dilakukan cek laboratorium atau tidak? Ayo dong, kita cinta polisi Indonesia loh. Kita cinta Polri. Yuk Polri, perbaiki nama kalian sendiri. Itu. Iya, uangnya udah diambil. Ruginya di mana? Uangnya udah diambil, terus udah gitu menu 2 aja katanya untuk membeli mobil. Mobil yang mana? Mobilnya ada semua. Mobil yang mana? Katanya untuk bayar rumah. Rumahnya ada dari kemarin sebelum kejadian ini. Kan gitu. Ngarang. Rumahnya sudah ada dari kemarin. Restorannya udah ada dari sebelum kenal bahkan. Jangan ngarang-ngarang lah. Kalau ditransfer ke rekening A, B, C, D itu mah wajar-wajar aja. Kayak ada yang mau misalnya support Bunda untuk berangkat. Bunda berangkat nih, aku mau nih nyumbang buat tiket. Aku kasih nomor rekening apa sih namanya anggota aku juga nggak masalah. Hanya karena nomor rekeningnya tidak sesuai dengan nama terus dituduh TPPU. Hai, belajar ilmu hukum di mana? Thank you Kimberly. Belajar ilmu hukum di mana itu? Langsung TPPU.
Enggak aja. Gue tahu siapa aja pemain TPPU di Republik ini. Ya, ngarang-ngarang aja. Gak usah begitu. Apaan yang diulangin? Semuanya dituduh TPPU. Orang gara-gara transfer kena nomor lain langsung TPPU. Ya, begaul Jawa dikit. Nah situ kalau emang nggak mau transfer kan nggak apa-apa, siapa yang maksa? Ya kan? Kalau takut nanti di review produknya, ya udah tanya. Polda harus ngecek apa yang menyebabkan tidak berani untuk direview. Kan jelas di dalam dakwaannya bahwa uang diberikan untuk pekerjaan tidak mereview. Kenapa tidak boleh di-review? Periksa barangnya. Begitu caranya, wahai penyidik di Polda. Pakai masker kayak begitu dalam ruangan persidangan. Hah? Kenapa ada yang ngentut bau? Percuma disembunyiin wajahnya, karena untuk ngecek nama orang, data orang itu gampang sekarang. Iya, kalau ada pendukungnya Nikita Mirzani yang keluarganya kerja di dinas kependudukan, hah? Tinggal dicari aja namanya, udah kelar, fotonya ada di situ komplit sampai dengan alamat rumahnya. Jangan salah, ada doxing segala macam, udah pada jago netizen. Aduh, pada lupa saya Badan Intelijen Netizen BIN Indonesia. Ada BIN, tahu BIN. Iya, netizen Indonesia udah terkenal se-Asia Tenggara masih aja dilawan. Kadang-kadang netizen Indonesia tuh jangan dilawan deh. Ih, capek. Masih aja kayak begitu-gitu. Udah buka aja maskernya, bersikap biasa. Masa sih orang kalau nggak ada masalah kita kata-katain? Kan enggak dong. Gitu. Nanti hartanya diperiksakan bisa dari LHKPN. Ayo. Kalau dicek nanti sama netizen dari LHKPN bisa loh. Dan itu tidak rahasia, tidak termasuk undang-undang kerahasiaan publik. Gitu. Biasa-biasa aja hidup di dunia. Kalau nggak salah ya buka aja maskernya, karena apa sih? Lagi pula identitasnya masa nggak boleh kelihatan. Cuman apa sih namanya, cuman tersangkanya yang boleh diekspos gitu. Oh, curang dong nih. Lagi dicari Pak Alex yang pakai masker.